Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan saya Wahinur Anissa dengan NIM 1931501413 akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur SAG SEMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur sebagai persyaratan ujian akhir semester. Materi yang akan saya jelaskan terdapat pada pertemuan 9, yaitu implementasi strategi, dan juga pada pertemuan 11, yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 terlebih dahulu, yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan juga prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategik. Nah, sebelum perencanaan dapat menunjukkan kinerja secara aktual, perusahaan harus diorganisir dengan baik. Program harus melibatkan staf dengan memadai dan aktivitas harus diarahkan untuk pencapaian lingkup tujuan yang diinginkan. Penyusunan perusahaan harus dibahas teliti oleh para manajer agar dapat memutuskan perubahan-perubahan yang harus dibuat. Siapa sih yang mengimplementasi strategi? Pelaksana strategi adalah setiap orang dalam organisasi. Para direktur fungsional seperti direktur keuangan, pemasaran, SDM, dan operasi, atau para direktur divisi atau unit bisnis strategi akan bekerja sama dengan bawahan untuk dapat mengimplementasikan rencana dalam skala yang besar. Implementasi strategi dalam perusahaan. Dalam mengimplementasikan strategi, berbagai pihak haruslah berkolaborasi dalam pelaksanaannya, seperti manajemen sebagai pembuat rencana dan karyawan sebagai pelaksana. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. Tujuan dari program adalah untuk membuat tindakan berorientasi pada strategi. Proses anggaran dimulai setelah program dikembangkan. Setelah anggaran di program, divisional dan perusahaan disetujui, maka prosedur operasi standar harus dikembangkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi yang kedua adalah mencapai sinergi. Tujuan yang harus dicapai dalam mengimplementasi strategi, salah satunya adalah sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada. Lalu implementasi strategi penataan staf dan pengarahan. Yang pertama adalah staffing atau penataan staf. Tahap-tahapan pada penataan staf ini terbagi menjadi 5, yaitu penataan staf mengikuti strategi, perubahan dalam kebutuhan merekrut dan melatih, menyesuaikan manajer dengan strategi, seleksi dan pengembangan manajemen. Lalu yang terakhir adalah mengidentifikasi kemampuan dan potensi. Yang kedua adalah pengarahan atau directing. Pada tahapan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah mengelola budaya perusahaan, selanjutnya menilai kesesuaian strategi budaya, mengelola perubahan melalui komunikasi, mengelola budaya ketika bertumbuh melalui akuisisi, merencanakan tindakan, manajemen by objectiveness, lalu yang terakhir adalah total quality management. Lalu saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 11, yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi.
Tiga macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama adalah meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua adalah mengukur prestasi, dan yang ketiga adalah mengambil tindakan kooperatif. Perusahaan bisnis multidivisional yang biasanya besar memiliki 3 level strategi. Yang pertama adalah strategi korporasi, yang kedua adalah strategi bisnis atau strategi bersaing, dan yang ketiga adalah strategi fungsional. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang ditetapkan dapat tercapai. Yang pertama adalah kegiatan evaluasi strategi, di mana tahapannya adalah mengkaji landasan strategi, membandingkan hasil, mengambil tindakan kooperatif. Yang kedua adalah kriteria evaluasi strategi. Yang ketiga, konsistensi. Strategi harus memiliki tujuan dan kebijakan yang konsisten. Yang keempat adalah alasan perlunya evaluasi strategi. Yang kelima, proses evaluasi strategi. Yang keenam, mengkaji ulang landasan strategi. Yang ketujuh, mengukir kinerja organisasi. Dan yang kedelapan adalah membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama adalah memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua adalah membandingkan hasil yang diharapkan dengan yang aktual. Yang ketiga adalah mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Jenis pengendalian strategi. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi. Pengendalian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengendalian premis. Strategi didasari pada perencanaan atau premis tertentu, yaitu asumsi dan juga prediksi. Yang kedua adalah pengamatan strategi. Usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan. Yang ketiga adalah pengendalian berupa peringatan khusus. Tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti, umumnya cepat, dan untuk memikirkan kembali strategi perusahaan, karena sebuah peristiwa mendadak yang tidak diharapkan. Dan yang terakhir adalah pengendalian atas implementasi. Usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi haruslah diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Berikut penjelasan mengenai 2 materi, mengenai implementasi strategi dan juga evaluasi dan pengendalian strategi. Dari materi yang sudah saya jelaskan terhadap rekan saya Firanti Eka Nur Fajrin, apakah ada materi yang ingin ditanyakan lebih detail lagi? Terdapat penjelasan mengenai 3 aktivitas dasar dalam mengevaluasi strategi. Salah satunya faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Jelaskan mengenai faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan itu. Untuk faktor-faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi pengambilan strategi, diantaranya adalah untuk faktor internalnya yang pertama adalah kekuatan atau strength, yaitu kondisi yang merupakan gambaran kemampuan dari perusahaan saat ini yang dapat memberikan keuntungan dalam bersaing. Lalu yang kedua adalah kelemahan atau weakness, yaitu kondisi perusahaan tidak memiliki apa yang dimiliki oleh perusahaan lain. Kelemahan ini perlu diketahui agar menjadi bahan perbaikan. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal yang dijadikan sebagai dasar strategi. Yang pertama adalah peluang atau opportunity. Peluang atau opportunity adalah kesempatan yang disajikan oleh lingkungan perusahaan tempat di mana perusahaan tersebut berdiri. Peluang dapat muncul dari pasar, persaingan, industri, atau pemerintah dan teknologi. Lalu yang kedua adalah ancaman atau threat, yaitu mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan tersebut. Ancaman ini perlu diperhatikan dan diolah agar dapat menentukan keberlangsungan hidup dari perusahaan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih atas penjelasannya.
Sekian materi penjelasan dari saya untuk implementasi strategi dan juga evaluasi dan pengendalian strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.